Yang pertama merajuk tuo, yang kedua nangis tuo, yang ketiga ini agak parah kanji tuo. Ini 3 penyakit tuo yang bahaya ini ya. Maka kanji tuo ini agak tahan ini. Jadi rumah pokoknya kena melok, kapan dulu kamu dikelilingi ibu-ibu terus udah melok, itu tidak apa-apa ya. Kami anak besar juga bu, tinggal siko yang kecil di rumah, 2 lah di pesantren. Yang siko ini kan pesantren, namanya pesantren melok, ajak kami di rumah ya. Makanya aku sambil ceramah ya. Ini mana ceramah di rumah gitu, kan ceramah di rumah ya, ada baju ya. Kalau di rumah gitu ceramah di sini ya, luar rumah kan ceramah di dikit, ada agak yang rempeng dikit. Dah bu, kami nak belanja soalnya balik dari sini nih. Bukan borong. Saya ini kan buka pondok bu, tahun ini penerimaan santri, jadi persiapan untuk beli alat-alat masak dapur, beli kuali, beli panci, mudah melok sekalian. Tanggal 1 Agustus santri sudah mulai masuk bunda, sudah mulai belajar, dan insya Allah ini 1 tahun kita program tahosus. 1 tahun mereka saya kejar ngapal Quran 30 juz. Nanti tahun kedua baru belajar kitab dan fikih, belajar yang lainnya. Saya targetkan 1 tahun mereka sudah bisa hafaz Quran 30 juz. Kami buka pendaftaran kemarin. Alhamdulillah nerima santri 9 laki-laki, 4 perempuan. 4 gratis tidak berbayar, 3 dapat potongan, separuh pisaunya bayar. Lebih banyak yang gratis daripada yang bayar. Gimana ya? Insyaallah mudah-mudahan bu berkali baik itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah. Bapak Ibu, insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah. Yang pertama tentunya banyak-banyak bersyukur bu. Hari ini hari Rabu 8 berarti. Rabu Kamis 9 50 8 Muharram berarti ini. Karena hari kami santunan anak yatim bu. Setahun sekali saya mengumpulkan duit jamaah nyantuni santri-santri yatim kita. Ada 31 santri binaan kita. Mereka ngapal Quran, tidak di mondok, tapi mereka setiap hari belajar di rumah saya. Dan ini sudah ada beberapa anak yatim kita yang dipindahkan ke pondok sekarang mulai tanggal 1 ini. Nah, setiap 10 Muharram saya nyantuni mereka. Jadi ada bapak ibu yang melok lewat sedekah, mereka transfer, nanti duitnya saya kumpulkan, nanti hari Kamis saya hitung berapa duitnya. Banyak bu, kadang saya dapat sampai 30 juta, 20 juta, saya bagi sama mereka karena juta-juta. Ya bu, setahun sekali dapat 1 juta, jadi lalu itu ya. Dan saya kumpuli ya, wasilahnya bu, wasilah mau percaya sama kita kumpuli duitnya. Kemudian saya bagikan nanti malam Jumat. Jadi hari Kamis malam Jumat zikir Asmaul Husna di rumah saya, kajian, kemudian santunan. Kalau kemarin awal tahun kami minum susu putih bu, minum susu tapaulan namanya, susu putih, susu cair putih diminum sambil berdoa mudah-mudahan tahun 1445 Hijriah ini menjadi tahun yang putih bagi kita semua. Maksudnya menjadi tahun yang baik bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu, para jamaah semua yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, teriring salam dan salawat tercurahkan kepada junjungan kita suri taala dan umat, sosok manusia yang paling agung, dan beliau adalah kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala, baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, pada seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan insyaallah kita semua para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan berdoa kepada Allah mudah-mudahan kelak di yaumul mahsyar kita semua dapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu bangga jadi umatnya Nabi Muhammad. Tadi malam saya ceramah Muharram, saya ngomong sama jemaah, Bapak Ibu kamu bangga jadi umat Nabi Muhammad. Apa Ustaz? Kita punya Nabi paling belagak bu. Dari seluruh nabi-nabi itu yang paling belagak Nabi Muhammad. Kita punya Nabi yang paling baik perilakunya ibu. Seluruh Nabi perilakunya baik, tapi baginda Rasulullah punya sifat yang luar biasa. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Rasulullah itu diutus oleh Allah menyempurnakan akhlak manusia. Berarti kalau sudah disuruh juga menyempurnakan akhlak, tentu akhlak Rasulullah termasuk akhlak yang paling baik. Kalau bahasa aku ngomong Rasulullah itu baik rai, baik perangi.
Aduh kita ni rahimnya cantik bu, perangi alhamdulillah. Ada kan? Oh Ustaz, ibu itu rahimnya be bagus, tingkahnya masa. Ampun Ustaz. Ada yang kebalikan ibu, rahimnya jahat, peranginya bagus. Ustaz, ibu itu rahimnya be jahat Ustaz, tapi hatinya no Ustaz buat aduh. Ada yang kata antanan rahim jahat, perangi jahat, aduh itu. Ustaz itu rahimnya jahat, perangi jahat, mati kan tunggu. Kalau Rasulullah ini raih bagus, perangi bagus bu. Ibu tahu yang paling belagak siapa bu? Nabi yang paling belagak siapa ibu tahu? Yusuf Makanya ibu waktu hamil dulu baca surat Yusuf kan. Walaupun ibu sadar kan mama nurai gitu masih pun raih yang bagus. Maksudnya itu kita ini kan sadar raih kita di mana, tapi masih baca surat Yusuf. Maksudnya biar anak belagak kan Nabi Allah Yusuf. Ada. Ngapa Nabi Yusuf itu terkenal bu? Aku berdekat-dekat, besok. Ibu terbayang loh belagak Nabi Allah Yusuf macam mana? Bisa tak ibu bayang loh? Belum terbayang Galak saya kasih tahu. Julaiha nih diuyoi oleh wong istana. Woi Julaiha. Kalau ini tidak masuk di akalnya, badai kalau ini cinta dengan pembantu. Julaiha itu kan tergilo-gilo dengan Yusuf. Dikatoi oleh kawan-kawannya, cak kamu lah nah kira-kira ngatoi kawan kamu gilo. Kau ini badai kau baca cinta dengan pembantu. Tidak masuk di akal, dah bahasa kita. Jadi Julaiha, kau tu belum tengok Yusuf. Kau tu belum terjengok dengan Yusuf tu. Lagi aman kalau terjengok baru tahu. Jadi Julaiha, sini kamu. Baris kini bu, betina yang ngomong ni tadi. Di baris kau oleh Julaiha, dijuk apel si kau sewang. Dijuk pisau si kau sewang bu. Begitu mereka megang apel ini bu, pegang apel ini sama pisau tadi. Yusuf, ukrut. Kata Julaiha, Yusuf keluar. Keluar bu, Yusuf melintah di depan perempuan yang megang apel ini tadi. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa qatta'na aydiyahunna. Perempuan-perempuan ini bu, begitu melihat Nabi Allah Yusuf dikeluarkan sama Julaiha, mereka langsung ngomong, bukan manusia ini. Ini bukan manusia ini, malaikat ini, malaikat ini. Tanpa terasa kata Allah, waqatna aydiyahunna, mereka mengiris-iris tangan mereka. Jadi megang apel, yang diiris bukan apel. Diiris tangan, tapi tidak terasa. Ngaku kanu nikmati belagaknya Nabi Allah Yusuf itu. Betino, kalau dia anak belakang sama baik baji rumputnya. Kamu cak kami lanang ni lah, menyuap tino cantik, dah gede, beda. Lah itu buktinya. Sudah sebut mana baca dibantah buktinya tu. Buktinya itu. Begitu Yusuf lewat, Julaiha Yusuf keluar, dia tangan mereka. Waqatna aydiyahunna, kata Allah mereka mengiris-iris tangan mereka, tapi mereka tidak terasa ada darah yang ngambur dari tangan karena mereka menikmati belagaknya Nabi Allah Yusuf. Bu, kumpul kelah wong paling belagak di dunia ini bu, seluruhnya lah, wong belagak di dunia lah, seluruhnya lah, kumpulilah. Separuh be lagi tak belagaknya Nabi Allah Yusuf. Bayang tak itu? Kumpulkan galo-galonya, separuh lagi tak belagaknya Nabi Allah Yusuf. Nah belagaknya Nabi Allah Yusuf ini bu, tidak separuh belagaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking ketampannya Nabi kita ni bu, saking kebelagaknya Rasulullah ini. Jadi bapak ibu banggalah kamu punya dapat jadi umat Nabi Muhammad, Nabi yang paling belagak bukan cuma wajahnya, tapi juga tampan akhlaknya. Rasulullah ini bu paling cakep bu, maka Rasul mengatakan berbuat baiklah kamu kepada ahlimu wa ana khairul ahli, dan aku yang paling baik dengan keluargaku. Jadi Rasulullah itu nyuruh kita ini berbuat baik dengan keluarga, wa ana khairul ahli, dan aku ini adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Ibu tidak kata yang rekam dulu, kalau kamu rekam mana aku tunjukkan dengan laki kamu. Ulang. Ibu ini kan payah Pak Haji, nak ceramahnya gitu kadang-kadang. Jadi kata Rasul bu, ya, berbuat baiklah kamu pada keluargamu, wa ana khairul ahli, dan akulah wong yang paling baik dengan keluargaku.
Salah satunya nak berbuat baik dengan keluarga tanggal 10 Muharram. Salah satu amalan sunnah 10 Muharram buat para suami, suami-suami ini, laki-laki yang dengar drama ini ya. Amalan 10 Muharram untuk seorang suami yang paling dicintai oleh Rasulullah melebihkan belanja duit istrinya. Oh, bagus ini drama Ustaz ini. Benar Bu, bukan mana berani muat-muat ucap-ucap. 10 Muharram itu Bu adalah tugasnya seorang kepala keluarga menyenangkan ahli, menyenangkan anak bininya. Apa yang biasa dimakan anak-anak kamu, para bapak-bapak, belikan. Berapa kamu ngunjuk duit belanja bini kamu bulanan, lebihkan khusus bulan Muharram ini. Gembek lagi. Kenapa? Karena itu adalah amal yang dicintai oleh Allah di 10 Muharram. Maka saya Bu 10 Muharram nyenangkan anak yatim, saya ajak makan. Saya pengen ngajak mereka jalan-jalan sebenarnya Bu. Ke mall-mall itu main apa, cuma saya memang tidak ada waktu. 10 Muharram itu saya dari pagi Bu. Hari Jumat itu saya dari subuh acara sampai ke malam. Saya pengen ngajak mereka jalan-jalan ya. Sudah jadi lanjut lah dengan laki kamu itu ya. Pokoknya Pak kata Ustaz Ali lebihkan belanja untuk ini. Ngapo? Itu amalan yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kami 10 Muharram menyenangkan anak yatim, diajak makan, diajak minum, diinjuk duit Bu. Masing-masing mereka diinjuk duit. Ya maka saya bilang tadi saya ngumpul duit kadang dapat 30 juta, dapat 20 juta ya. Alhamdulillah ini sudah ada 3-4 juta. Nah, ini barusan tadi saya selalu WA terus Bu. Benar enggak terima WA ini. Bu Ibu ini kalau terima di Instagram saya. Ngajak baik Bu. Ngajak wong yang percaya transfernya dikirim. Alhamdulillah kadang ya. Puluhan juta dapat kita bagikan sama mereka-mereka Bu. Mereka ngapal Quran, kita tunjuk duit berkah. Itu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tirulah Rasulullah Bu. Tirulah Rasulullah bagaimana Rasulullah dengan istri-istrinya. Tapi, ada tapinya ya. Istri-istri Rasulullah ini memang luar biasa. Kita laki bini kan gak saling salah kan. Uji laki kamu tidak tertian, uji bini kamu laki yang tidak tertian. Gak usah ngebala, laki bini ini sama-sama. Ibu minta sayangi, sayangi laki. Laki minta hormati, hormati bini. Kalau sama-sama jago akor. Kalau nak saling nunggu, bini nak sayangi laki kalau disayangi dulu, laki nak disayangi bini kalau yang tidak kenal macam itu. Rasulullah SAW jengok dewek, Sayyiduna Khadijah itu Bu 100% diabdikan dirinya untuk Rasulullah. Ibu jengok dewek Khadijah itu Bu, belum makan kalau Rasulullah belum makan, belum pacak tedok kalau Rasulullah belum balik. Nah, bukan bini sekarang ini. Bini aku bagus. Ini lah mbak ceramah ngajak bini tuh sampai ceramah ini kira kayaknya ramai kamu ya. Tidak kalau bini aku bagus Bu, kamu tidak bagus, tidak mungkin 18 tahun lah sering kawin. Bagus bini aku, tapi dengan ceramah ini lebih bagus lagi. Nah payah juga ceramah begini. Artinya ketika ibu memberikan pelayanan yang luar biasa kepada suami, ketika suamimu itu tidak menyayangi ibu, double dosa dia. Sebagai kepala keluarga dia berdosa, tidak mampu membalas kasih sayang ibu dia berdosa, 2 kali dosa. Maka hati-hati memang Bu, ujian berumah tangga ini di tua ini Bu, jangan salah kamu. Muda itu belum berumah tangga, belum ada ujian. Ibu sudah mencapai usia 50 atau pucuk 40, itulah ujian rumah tangga. Kalau kamu nak tahu. Kalau ibu lulus aman. Banyak Bu yang kandas di usia itu. Usia 45, 50 itu banyak itu yang kandas. Ngapu juga tadi itu tadi. Dak laki, dak bini keluar sifat yang aneh-aneh. Ya kenapa waman nu'amir hununakis fi halqi afala yaqilun. Manusia ini kata Allah kalau kepanjangkan umurnya tingkah aja budak kecil. Jadi kita ini tambah-nambah umur, nambah aja budak kecil. Nambah-nambah umur, nambah aja budak kecil. Jadi ibu jangan heran kalau ketemu suami rewel. Bapak jangan heran kalau ketemu istri rewel. Memang sudah sifatnya macam itu. Tidak baca Allah yang sudah ngomong di dalam Al-Quran. Maka yang paling penting itu saling maklumi. Kalau bahasa Palembang ngombe aman. Laki ngoceh, bini dia. Bini ngoceh, laki dia. Ngakun bukan apa-apa bala juga kami. Memang pala aku lagi pening. Aku ambil kunci mobil, lari.
Ngopi dulu, minum, sudah tenang, 2-3 jam, balik lagi, masih ngoceh, pergi lagi. Ya karena istri tak boleh diladen ibu, istri ini, betino ini, kalau dia marah tidak pakai akal, pakai nafsu. Perempuan kalau dia marah tidak pakai akal, pakai nafsu, keluar kau teratur, padahal tidak ada seperti yang diomongkan. Maka kalau kita ladeni, kita dengarnya panas kan, kita dengarnya ini kan, tidak lemak kan. Maka apa yang ketawa-ketawa? Tanya pengalaman galau kan? Bukan benar. Ibu-ibu ini 1 patah suami, 10 patah dia. Iya, mana pacak diladeni perempuan. Maka laki-laki yang bijak tinggal baik. Kalau dia sudah diam, meredam, aman betino itu. Tapi kalau kita ajak beradu, pecah repot. Kami adalah kadang-kadang ini namanya lagi bini biasa lagi ribut. Udah, lagi aku pacak dengar, aku dengar. Kemana aku dah tua, aku keluar. Kamu tak kamu dengar cerita yang ada jin dalam sumur itu? Jadi ada lanang punya bini cerewet bukan main, diuntal kan ke sumur. Bini yang tadi. Tak lama jin penunggu sumur itu keluar. Ditanya, mengapa kau ini? Aku jin penunggu sumur ini. 4.000 tahun aku tinggal dalam sumur ini. Baru inilah pala aku pening. Ada betina ngoceh di bawah itu. Ayang kalau kamu bojin lagi tidak tahan, apalagi laki kamu. Mana? Maka yang paling baik tinggal baik keluar. Sudah, kaget dia tenang. Bu, betina itu baik, bu. Betina itu baik. Istri itu baik. Saya Sayyidina kacak nih. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib tahu kamu? Ya, ketika dimarahi oleh istrinya, anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Ali bin Abi Thalib diam itu. Padahal Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu sangar. Tidak jawab dia. Diam baik. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ditanya sahabat, wahai Khalifah, tadi kami lewat rumah kau lagi dimarahi bini kau. Maksudnya itu bini lagi ngoceh, bu. Ngapung kau diam wahai Khalifah? Apa dijawab oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Capeknya dia ngurus anak-anak, capeknya dia ngurus rumah tangga, tidak sebanding dengan marahi dia dengan aku. Capeknya ibu-ibu ini capek bu ngurus rumah tangga, bukan tak capek. Maka ibu marah kalau laki kamu galak ngomong begawi apa bu bininya katik gawe apa? Dari bangun tidur sampai tidur gawe, benar? Ini lah, mana bayar baby sister berapa? Gaji pembantu 2 juta, baby sister 2,5 juta. Ya dah, kamu tidak dibayar oleh laki, ya dah, ngurus anak itu. Oh, bagus ramah Ustaz bagus. Ini paling ibu ya, ini kita bayar lagi senang. Tapi kita benjok sedikit ngamuk. Artinya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hidup berumah tangga harus macam itu, bu. Jaga keseimbangan, tapi ibu perlu ingat. Kata Syarifah Ustazah Halimah Al-Idrus, hati-hati dengan suami. Hati-hati dengan suami. Kenapa? Banyak perempuan gugur masuk surga gara-gara suami. Ibu hati-hati. Surga di bawah telapak kaki ibu, benar. Tetapi surganya seorang istri ada pada suami. Kalau ibu meninggal dunia dalam kondisi suami masih hidup, lalu sang suami ridho kepada ibu, maka saat itulah pintu surga terbuka tanpa hisab. Ada ibu-ibu jawab, aku ceramah macam ini. Tergantung Ustaz, laki cak mano dulu. Iya, jadinya. Iya kan? Ada yang nak jawab macam itu kan? Tergantung Ustaz, suami cak mano dulu. Bu, buka hadisnya bu. Salah satu wanita yang dicatat oleh Allah di dalam hadis kata Rasulullah, ya, yang sudah tercatat namanya di surga kata Rasulullah. Salah satunya adalah istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa? Sayyiduna Khadijah. Siapa perempuan selain Khadijah yang sudah dicatatkan masuk surga kata Rasulullah? Namanya Siti Asia. Siapa Siti Asia? Balik Kuto? Bukan Siti Asia Balik Kuto. Siti Asia itu bu, istrinya Fir'aun laknatullah. Saya ulangi ya, Siti Asia itu bini Fir'aun laknatullah. Ngapa Siti Asia bisa masuk surga dan dicatatkan masuk ke dalam surga, termasuk deretan wanita-wanita soleha yang bakal masuk surga? Ternyata bu, Siti Asia termasuk istri yang taat dengan laki.
Bayang tak kamu, kebayang tak? Lakinya Firaun masih dia taat dengan laki bu, tak ada Firaun kuraso. Iya kan laki kamu kan paling sangat-sangat dikit, beli sedikit lah palingnya lah. Tidak ada Cak Firaun lah bu kuraso. Maka ibu wajib mentaati suami. Perkara dia tidak ngurusi kamu, perkara dia kasar dengan kamu, perkara dia tidak adil ngurusi kamu, itu urusan dia dengan Allah. Iya Ustaz Alan kalau mak dia dari kami kawin tak ngurusi anak-anak kami yang biayai. Bila anak aku akad nikah dia langsung jadi wali. Dia tak pacak bu. Kalau anak ibu betino, wali ada wali mujeber, namanya ada wali nasab. Kan wali mujeber ini wali langsung, tak kacik diwakili. Siapa wali mujeber? Bapaknya pengantin betino. Yang kedua bapaknya pengantin betino. Itu wali mujeber. Kalau dua lima sedo, dah acak diwakil ke wali itu. Anak aku yang betino. Walinya aku. Kalau aku mati bapak aku. Bapak aku dah kata kakek dia neneknya, nenek lanangnya. Kalau bapak dan nenek tidak kata, turunlah walinya ke wali nasab. Siapa wali nasab itu? Saudara kandung pengantin betino, saudara laki-laki kandung pengantin betino, atau saudara kandung bapak pengantin betino, mama atau uaknya, atau pamannya. Nah bedanya kalau wali nasab dia boleh milih bu, suami ibu meninggal, anak tino nak kawin, ya tak? Dia 4 berade, dia tino siko, anak 3, ya tak? Jawablah di anak ibu yang tino tadi, mama, aku nak minta kawin ke sama adik yang bungsu be. Ngapu ada yang bungsu ni rajin ngaji, mayang terus, bacaan Qurannya fasih. Aku nak dia jadi wali, boleh bu, walaupun paling kecil. Atau aku nak ada papa yang bungsu ngapu, wak juga nak ngacu harus, galak judi, galak mabuk. Aku dah galak, aku nak wak yang paling bungsu be. Boleh bu, kalau wali nasab boleh milih. Tapi kalau bapaknya masih tidak acak milih. Kalau bapaknya nak galak kawinkan, boleh nyerahkan wali, namanya wali berwakil. Kalau bapaknya tidak suka dengan pengantin lanang, dia nak galak kawinkan, namanya wali adol. Wali adol itu wali juga nikahkan. Jadi disurati sama KUA. Bapaknya masih nak galak datang, dipanggil pengadilan. Masih nak galak datang, keluarlah namanya wali hakim. Aku ibu tak usah ngalangi anak-anak kamu untuk menikah bu. Kalau dia sudah dewasa, umurnya sudah cukup, dia bisa wali ke bu, namanya wali hakim. Jadi ibu anak kamu nak kawin, di wali hakim tu wong, kamu tak tahu. Sudahlah ibu, anak kalau pasak nasihat nasihati. Kalau dia landak nian, ajalah, kawinlah. Tapi ingat pilihan kau, maka jadi orang tua harus bijak bu. Kalau anak sudah nikah, ya. Kamu sudah ngawin tanah, jangan dicampuri lagi bu urusannya. Tidak boleh. Bu, aku nanya dengan kamu, wasit, Melo nak nendang bola? Wasit, Melo nak nendang bola? Kalau wasit nendang bola, kacau. Wasit itu cuma mantau, jingo. Agak keluar dikit, peripit. Apa langsung tunjuk kartu kuning? Tidak, apalagi langsung tunjuk kartu merah. Tidak, peripit dulu, malah menikah kena peripit. Keluar kartu kuning pun 2 kali. Kartu kuning pertama, masih lagi. Kartu kuning kedua, keluar lagi masih, baru keluar kartu merah, panggil. Itu yang bijak. Kalau ibu masih nak nyampuri urusan anak, tak usah kawin ke anak kamu, kepelilah baik. Kalau anak sudah kawin lepas, dia dewasa, diam ke baik, dia ngatasi masalah dia. Mama, aku berbala dengan laki aku. Balik, laki kau. Tak usah ngadu dengan mama, pening. Mama banyak masalah. Apa kau marah terus? Balik. Ya, ngapa? Ibu ketawa-ketawa terus, kita marah laki terus. Balik. Benar kan? Ini ada ibu-ibu yang tidak bijak, wasit yang tidak bijak. Mama, aku bala dengan laki aku, mama. Sini kau, tidur sini. Lagi kalau laki kau datang, mama ngelantang. Lama makin itu. Rusaklah bu rumah tangga anak, tidak boleh. Apalagi ibu hati-hati nih, ya. Ada perempuan kamu berbala dengan lakinya, lalu ibu tampung tidur di rumah kamu, berdosa kamu. Berdosa ibu. Kenapa berdosa? Tidak halal seorang istri pergi meninggalkan rumah tanpa izin suami.
Ibu tampung wong dalam dosa, ibu tampung. Balik tuh kau punya laki, balik urus laki kau. Jangan ibu angeti. Jadi wong tua tuh jangan galak jadi kompor. Ya? Tahu lah deh ibu kompor nih, kalau dia lagi hidup mercih, tes, iya kan? Mama, aku berbala mah dengan laki aku mah. Memangnya aku juga kayak laki kau tuh lagi tak sumpah. Neng nak benci, nak tak. Wong lagi berbala. Jadilah wong tua yang bijak, Bu. Jangan dengar ke keluh kesah kalau urusan rumah tangga. Balik. Urus sila kau dewe ngapo bermasalahan di dalam rumah tangga, mengasah kedewasaan anak kita di dalam rumah tangga. Kalau kamu tolongi terus, mana dewasa dia, lepaskan. Dia punya masalah kaget, kalau lagak gawat, baru mbak peripitan, panggil menantu. Ngapo nak kamu kayak mama ini lagak gawat. Kalau masih biasa-biasa, biar kebaik, Bu. Biar kebaik. Nah, malah nak kartu merah, baru kumpul ke galuh. Panggil galuh. Itu untuk yang bijak, Bu. Kenapa Ustaz ngomong macam ini? Banyak rumah tangga anak rusak gara-gara orang tua. Banyak permainan di gelanggang itu rusak gara-gara wasit tidak adil. Berat sebelah. Rebot ini baru jangan, Bu. Maka jadilah orang tua yang bijak, ya. Maka ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, berumah tangga ini berat, Bu. Berat. Kenapa saya bilang berumah tangga ini berat? Karena ujiannya luar biasa. Ibu tuh tak kata beban sebenarnya. Tadi kan keluar pertanyaan, tergantung Ustaz suami yang macam mana dulu nak dihormati. Tak kata perkataan itu, Bu. Sepanjang dia suami ibu, sepanjang itulah ibu harus hormat. Tapi dia tengah cuara Ustaz, semayang tak pernah, berjudi, BKB, mabuk. Itu urusan dia dengan Allah. Urusan ibu mengabdi dengan suami. Pisahkan bab ini. Dia tidak ngurus anaknya, tidak nunjuk makan anaknya dari kecil. Itu urusan dia dengan Allah. Masalah wali, dia tetap punya hak untuk menikahkan anaknya. Kan banyak, Bu, aku ketemu di lapangan. Bapaknya hidup di kantor mati. Bapak ini masih hidup, anaknya nak kawin. Kan emaknya sakit hati, dari lahir ditinggal ke lakinya kawin lagi. Lakinya dikawin lagi. Gila, iya kan? Ditinggal ke Nyobelari. Bini yang pertama ini tadi. Dicerai ke Idak, tinggal ke Nyobelari, tidak tunjuknya nafkah. Anak Nurtino, begitu anaknya tumbuh besar, nak kawin. Ngapur ke kau ada, mau ke lakinya mati. Banyak masih ada. Bu, tak sah, kan nikah gina anak kamu sepanjang itu. Ya, tapi aku sakit hati Ustaz. Alang keramat dia Ustaz, dia masak ke Nyoida, dia ngurus Nyoida, dia nak kawin gitu. Dia memang dia walinya itu. Gaca. Ibu harus berpuasa. Bu, kamu kepingin ya, nyari duit. Kamu sedekah dengan laki, Bu. Ibu nyari duit, begawe, ya. Bantulah kebutuhan di rumah tangga tidak cukup dari gaji laki ibu, bantu pakai duit kamu. Itu dihitung oleh Allah sedekah. Bayangkanlah. Kalau kami laki ini, Bu, kewajiban kami hidup. Istri, Bu, ya, suami tak berhak nak nawi duit bini. Kalau bini begawi, tak boleh laki nak nanya berapa gaji kau, kau mana ke duit kau, tak boleh. Karena duit bini, duit laki. Bagus anjuran mau bagus ini. Pokoknya menang kalau kan ngajak bini, Bu, hanya menang bini. Lo gimana? Bu, yang baru datang, Bu, bini aku kenal ke ini. Enggak tahu, ya. Cantik tak bini aku? Ya, berarti tak salah pilih ya kan ini. Kalau jalan kedua, lah tinggi bini Ustaz, juga perbaikan keturunan. Enggak ada, aku pendek, sampai bini pendek, koncel anakku. Anakku saat tinggi kalau aku tanya lah macam bini aku, kalau anakku panter kalau dengan aku, karena aku sadar aku ini pendek, ambillah aku yang bini tinggi, nah memperbaikan keturunan itu. Ya, alhamdulillah bangkok bini aku saat tinggi melawan ini. Ya aku cilat bini aku nih, Bu. Tapi kami pergi Iya, tapi baik, bagus. Enggak baik, bertahan 15 tahun ini ya. Maka ibu yang dimuliakan oleh Allah, Bu, bini aku tak pernah keluar rumah, Bu. Ninya, ke warung, lagi tak kalah belanja sama aku, tidak aku rek, Bu. Betina, dia bilang ngerumpi di warung, ngomong uang dulu lah.
nambah dosa itu lah. Ini malah ibu-ibu ke warung 2 jam beli cabai. Beli cabai 2 jam. Padahal kalau ditimbang balik selesai. Ngapu gawe sejam 55 menitnya itu tadi ngoceh ke si Ahmad tidak pernah keluar di rumah ya iya kalau kapi di rumah ada TV ada salon kau nak karaoke ada di rumah itu yang ngibur diri lakinya pergi terus balik malam balik setengah 12 aku bu ini pagi lah pergi untuk aja nyaman ini sampai malam pagi balik lagi ya. Maka tadi gua ngomong aku nampak pundana ibu-ibu kalau walaupun dana melok ayo melok bi kan melok laju aku jelas ke dia ibu-ibu nah utak kena kawal terus mulai kena penyakit yang ketiga ni tadi ya nomor datang tak tahu penyakit tua ni tadi jadi orang tua ni bu ada 3 penyakit nah penyakit pertama namanya nangis tua penyakit yang kedua namanya ulang 3 penyakit tua ini bu. Yang pertama merajuk tua, yang kedua nangis tua, nah yang paling gawat yang ketiga kanji tua. Penyakit yang ketiga ini kerok. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita berumah tangga ini harus saling pengertian bu Pak. Contohlah rumah tangganya Rasulullah SAW. Kenapa Rasulullah dengan istri-istri beliau luar biasa? Ibu perhatikan istri Rasulullah juga seluruhnya memang luar biasa. Artinya inasantum asantum li anfusikum wa inasatum falaha. Seorang istri yang baik untuk suami yang baik, seorang suami yang baik untuk istri yang baik. Maka ketika istri tidak baik dengan kita, ketika suami tidak baik sama kita, saling introspeksi diri. Mungkin kita kurang baik. Kalau aku main itu baik, nyenang hati aku dewek baik. Mungkin akunya yang kurang baik, mungkin aku yang kurang benar, mungkin aku yang belum bisa lidik bini. Itulah nyenangkan kita punya hati. Kalau kita nak egois, nak menang kita dewek, habis lah bu rumah tangga, tak bertahan. Suami ini kan nahkoda. Suami ini kan apa kalau ibarat kapal itu yang bawa kapal ya nahkoda kan nahkoda kapal. Maka nahkoda inilah yang menentukan apakah kapal ini nak nyampe ke daratan apa tidak. Jingo ada angin puting beliung, ada badai biasa bu. Manu ada rumah tangga lemper-lemper bilang hati lah. Pasti ada lah ribut, tidak mungkin. Apa ribut dalam rumah tangga itu bu? Itu bumbu-bumbu cinta. Aku punya adik nomor 3 bawah aku nih. Setiap kali ribut pasti bonting gini. Nah, itu tadi ada minyak aku nih. Setiap dia ribut besar gitu lah si rubu namai itu mak aku lah turun bapak aku lah turun aku diem ngapo udah lah kayak jingok sebulan dari situ muntah-muntah bibinya ini benar dia ini 4 apa nih mana lagi 4 kali ribut itu sudah makanya kami takut menilai ribut ini lah beranak lagi ini ngelala ini udah mangko ni kata aku bu kita wong tua salah melo-melo budak kadang dia bebala besok bayar ibu dengan menantu lah tak sepamaan lagi ibu dengan menantu lah tak sengko udah lebih ala dia bebala diam gelak tak apa lah ada lagi bini malam biasa lah namanya bumbu-bumbu cinta kamu tak bebala tak akor lah budak itu dalam emak lah kami ni kalau tak pernah bebala aku 18 tahun sampai ngomong ke rumah kau ibu bebala dulu gitu ya saking kemasin tidak pernah bebala-bala itu nggak perindu juga nggak pernah bebala bayang mesra lagi kan jalan lagi itulah di dalam rumah tangga. Maka Rasulullah SAW itu jangan kamu kira Rasulullah itu tegang berumah tangga tidak bu. Rasulullah di dalam rumah tangga bercanda dengan bininya, bahkan Rasulullah mandi bersama bini itu sunnah bu. Ibu baliknya ajak laki mandi sering sama-sama. Mama ni ngaji di mana? Ngaji Pak Bundana. Bagus Ustaz itu. Oh iya kami mandi sama-sama, makanya aku buat kamar mandi besar-besar. Kan kami nak berkulit di kamar. Buka kasus. Serius bu, Rasulullah itu sering mandi bareng sama Khadijah. Di mana kamu kita ibu beli buku namanya buku Khadijah. Ya. Buku The Two of Khadijah, cerita perjalanan Khadijah. Rasulullah itu mesra bu bercanda kalau bahasa Palembang itu penesan dengan gini.
Biasa itu. Dan Rasulullah sering memberi kejutan dengan bini. Saya kemarin punya kejutan bini aku, bawa mbem gue dari pesantren aku nih, ada mbem nyampar dapat iki kok masa aku kejutan bini terkejut, gue dapat mbem dari mana? Maka ibu, semakin hari, semakin tua, semakin lama usia pernikahan, ujian semakin didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, disitulah setan beli sini masuk. Kamu juga bu, Nabi Allah Ibrahim diuji, ya, ketika beliau menikah dengan Siti Hajar dan Siti Sarah ibu, ya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala bu, digoda oleh setan beli. Tak masuk dari laki, masuk dari bini, tak masuk dari bini, masuk dari anak. Begitulah godaan-godaan yang datang dalam kehidupan ini. Maka ibu, ya, saya titip pesan sama ibu, ibu punya suami di rumah, urus yang baik. Apalagi maaf dan Pak Adi sudah pensiun bapak kan? Sudah. Apalagi laki sudah pensiun bu, sensitif kuat. Kenapa dia ngerasa dulu kawin megang duit banyak misalnya, ibu padahal biasa-biasa baik, dianggap ibu tidak ngurusi, biasa itu bu, banyak yang hadir dengan aku ini. Ustaz laki aku ngapa lah, pecah kencing udah kebiasa, mak itulah, dia perubahan bu, namanya cak kami ini dari pegawai dari gagah istilahnya kan, tiba-tiba jadi tua ya sensitif lah, mudah marah, ibu wajar, bu kami lanang ini bu, salah tuh, bukan ibu yang nak dimanjo, justru yang manjo itu lanang ini bu. Suami ini tak butuh dimanjo, ibu percaya lah. Ibu kalau belai, aku diambil ibu dari tulang rusuk hati itu bu. Berarti suami kamu tuh yang minta perhatian dengan kamu. Percayalah kamu, bukannya kamu yang minta perhatian. Laki bu, laki kamu tuh juga lah. Semakin kamu manjo, semakin dia mesra dengan kamu. Bila perlu ibu mbak gendong. Itulah cara menjaga. Kenapa bu? Ini banyak laporan. Nah ini tema saya nanti hari Sabtu. Apa pun tema kita bu? Tentang suami kan, hormat kepada suami. Ngapa banyak ibu-ibu kan dia ini nge-share ini bu, nge-share video di grup. Ada grup Asmaul Husna namanya. Jadi dia nge-share di Meksiko, ada seorang suami digebuk dengan oleh istrinya pakai sapu, gara-gara laki nak kawin lagi. Jawablah ibu yang lain. Nah bagus, benar juga ini diterapkan di Indonesia. Kalau gelandang nak kawin lagi gebuk saya jawab ibu hati-hati. Jangan kena ngebuk laki ibu ngangkat suara lebih tinggi dari laki baik dalam Islam. Ibu sudah haram masuk surga bu. Ngangkat suara, usah nak ngebuk bini, apa usah nak ngebuk laki. Perkara dia nak berbini 2, 3, 4 itu urusan dia dengan Allah. Dia tidak mampu berlaku adil itu urusan dia dengan Allah. Tugas ibu ngabdi dengan suami. Maka ibu harus hati-hatinya lupa ibu ngeri. Ngapa banyak bu ini kadang murtad tak sengaja bu. Karena kan tidak ada kata yang dilanggar di dalam syariat. Sudah tuh di Meksiko itu juga agama apa nak ngebuk lakinya. Biarkanlah suami ibu nak datang dengan ibu, ma aku nak kawin lagi. Silahkan kalau papa sanggup. Kalau papa bisa berbuat adil, silahkan. Kalau papa ini, jangan. Dia tidak melanggar syariat, biarkanlah. Tapi ingat pak ancamannya. Ibu keluarkan ayatnya, ibu keluar ke ceramah ustaz ini nah kalau ada adil. Laki-laki yang menikah lebih dari 1. Kalau dia tidak mampu berbuat adil, maka di akhirat dia akan datang dengan bahu miring sebelah. Bukan kamu kira lemah kawin lebih dari itu bu. Poligami itu bu, ngelemah seperti no nyusak lanang. Apa? Saya ulangi, poligami itu nyusahkan lanang ngelemah seperti no. Ngapo laki-laki bu kalau punya bini lebih dari siko bu, dia nak buat adil, nyari nafkah nak lebih giat, dengan bini nak dijago, segalanya urusan galon bu, tidak adil dia yang kena. Kalau ibu laki bu bini lagi misalnya, ibu laman, ada rating, ada urusan, tuh ada rating ngurusin, ayo nak pergi dulu, urus dulu kakak, laman ada pengawal, ada pembantu, tapi kalau landang saro bu, rengko. Mereka tidak melanggar syariat, biarlah dia kebaik. Jangan sampai ibu datangkan dosa gara-gara di bab ini. Ya, hati-hati bab itu. Tidak boleh melawan dengan suami, tidak boleh. Lakukan Fir'aun kurang apa? Fir'aun. Lah dahsyatnya mano kangkingnya. Tapi Siti Asia mampu sabar menghadapinya. Mampu menahan emosi menghadapi Fir'aun. Subhanallah, balasannya surga. Ibu pegang ngomongan Ustaz ya.
Apa kata Rasulullah tadi? Seorang istri yang meninggal dunia sebelum suaminya meninggal, lalu suaminya ridho kepada dirinya, maka dia masuk ke dalam surga lewat pintu Manurai. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir di sini termasuk ibu-ibu yang taat dengan suami. Ibu-ibu di sini termasuk ibu-ibu yang mampu memberikan pelayanan terbaik kepada suaminya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Jam 11 sejam apa ini ceramah jaidah ini Mungkin ada bunda-bunda pengen bertanya baik tentang keutuhan rumah tangga, tentang hubungan suami istri, tentang ya maksudnya keharmonisan, bukan urusan itu. Maksudnya cara menjaga hubungan suami istri, mana tetap kan kalau kamu ibu follow dak Dokter Aisyah Dahlan. Nah, itu bagus Bu, dokter bukan kalau ngomong lanang lain, betina. Bu, perempuan dan lanang ini punya perbedaan. Ini yang harus ibu pahami. Ini, mangko Dokter Aisyah Dahlan itu ngomong, ini kamu bab ranjang misalnya, mohon maaf. Ibu kalau sudah menopause, kadar gairah ibu berhubungan itu menurun. Lanang ini beda, tambah tua, tambah jadi. Benar kamu nak? Tambah tua, tambah nafsu. Maka ibu harus baca kata Dokter Aisyah Dahlan itu nimbanginya. Suami jangan ditolak Bu, suami itu paling pantang ditolak. Suami kalau dia ditolak ibu, kenapa Rasulullah ngomong seorang istri, seorang suami yang diajak berhubungan badan oleh seorang suami, lalu dia menolaknya, kalau suaminya tidak ridho, maka sampai pagi malaikat ngutuk. Kenapa laki-laki tidak bisa ditolak? Terjadinya perzinahan, terjadinya perselingkuhan gara-gara pasal bab itu. Hati-hati Bu. Jadi mak mana lah tuan ni Ustaz? Tuan ni ngecik kepala dengan ibu. Injuk-injuk kepala sudah lah Bu. Dan serius aku juga main-main. Kelar tuan. Ada. Sudah buka-buka berejo kalau dia. Baca lagi. Daripada ibu tolak, kakek jadi bala, belago, ribut. Benar tak? Udahlah ibu capek-capek tahan kembali ya. Makanya cari baju yang praktis pasang lengkap ini mudah sudah. Biar rumah tangga ini aman ya. Biar rumah tangga ini aman. Belajar dengan Dokter Aisyah Dahlan. Ada juga lagi Ustazah Viral ya. Yang Ustazah Betina tak tahu nama Ustazah itu. Tahu cuma Ustazah Viral baik ya. Itu pembahasan tentang urusan rumah tangga. Iya Bu, tentang hubungan rumah tangga memang itu penting dibahas ya, apalagi di usia-usia ibu-ibu ini. Aku yakin ini sudah ada yang menopause ibu-ibu ini, yakin aku. Ada yang sudah menopause ibu-ibu ini? Ya belum, masih mau sekarang ini kan menopause lebih cepat Bu. Mama kami berapa mama menopause? 46 tahun mama aku, lah ada keluar lagi mertua umur 40. Kenapa? Ibu kan banyak makan makanan yang tidak benar Bu. Makanan fast food, makanan yang enggak jajan-jajan. Itu banyak zat-zat kimianya kalau itu pengaruh dengan kesehatan kamu itu. Ya, banyak. Nah, maka ini berbeda. Di sinilah galak ketemuan terjadi keributan antara suami istri yang harus kamu jaga baik-baik biar hubungan rumah tangga tetap harmoni. Saya Bu dari kecil, dari muda diurus sama-sama rumah tangga, sudah mesakkan anak sama-sama, pada enak kandas di ujung. Kenapa aku ngomong banyak jemaah saya usia 50-60 bercerai dengan laki, halang kesayang. Oh, satu masing-masing turun ke nego. Ingat pesan Ustaz, laki marah ibu dia, ibu marah laki dia. Sudah jadi. Ya, laki lemah, kalau laki lagi repet Pak, tinggal keluar rumah, ambil sepatu, pakai jas, pergi. Opsilah dulu, pada saat ini dosa, nanti dulu. Iya kalau lanang, kalau betina tak boleh. Betina paling kecil masuklah kamar, peluklah guling. Ada macam itu deh. Ibu tak boleh keluar rumah. Bini kalau berani aku udah berani keluar rumah. Ngaku haram seorang bini keluar rumah tanpa izin laki. Bayangkan Bu, selangkah ibu keluar rumah tanpa izin suami, malaikat ngutuk setiap langkah itu. Kalau ada maksiat di dalam langkah ibu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bayangkanlah. Maka seorang perempuan jangan melo ibu dunia zaman sekarang ini. Aku juga zaman sekarang ini gilung-galung zaman ini ibu. Jadi ini udah keluar aku ya ini mari aku ketemu laki baru mati lalu make up lalu buat tidak boleh ibu. Nak nurut ini udah boleh keluar 40 hari. Tapi karena kamu kan begawi mungkin nama Ustaz aku nih laki mati, boleh ibu keluar biarkan wajahnya pecah ya, sampai habis masa idah kamu.
Tidak usah berdandan babang bebek mak ini. Ibu boleh ibu tampil kalau pergi dengan laki. Ya bini aku, celak alis, itu kayak apa? Iya, aman dia ada pergi sama aku, dah pergi lah, dia biasa. Ngaku ibu nak jenguk cantik, jenguk umum, tidak perlu, yang perlu cantik, jenguk laki kita. Nah jenguk orang lain, apa kawin ada cantik, ya? Tidak perlu. Yang perlu cantik itu kalau dijenguk oleh laki. Bila perlu kamu cari pun apa kita ada, nanti bagus lagi. Iya satu lebih bagus, dua lebih hemat, tidak ada babang bebek. Tidak ada kerja, iya kan? Abang bebek 400 lah lewat, rencana ada pakai abang bebek gitu, lah sudah sunnah, dapat pahala, terjago, hemat pulo, jadilah. Man tahu kalau ibu tuh pakai abang bebek beda, ada tahu kamu kan? Ini kan tutup aman, ya. Alhamdulillah. Baik bu, kamu nanya udah kering, mereka tutup, mana? Balik dari pesantren, mana? Jatuh nih, ada nanya tak? Aman? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pun nanya Ustadz, kan ada teman dia itu nikah siri tapi orang tuanya tidak tahu. Perempuan, tidak tahu. Ini siapa walinya? Wali hakim, dia pakai wali hakim. Jando apa gadis? Gadis Ustaz. Tidak benar, itu itu ada hukumnya. apa termasuk zina yang dia lakukan atau ini kan orang tuanya tetap tidak tahu kalau dia sudah nikah, tapi dia berhubungan gitu Ustaz. Sekian. Hubungan WA maksudnya itu? Iya, maksudnya itu mereka tidak tinggal serumah, tapi dia kalau pergi keluar, sebenarnya mereka udah sah gitu, Ustaz. Nah, itu sudah sah bahwa mereka tuh udah nikah siri. Dia bilang sih pakai wali hakim gitu, mama tuh tidak tahu. Nah, satu lagi Ustaz, kan kata Ustaz tadi kalau suami ridho, saat kita misalnya meninggal duluan dari suami, bisa masuk dari pintu mana surga manapun. Kalau si istrinya selama perjalanan hidupnya satu ibadahnya tidak bagus dan segala macam, walaupun suami ridho, apakah tetap masuk surga? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Adul nikah siri Ustaz, tapi bapaknya tidak tahu. Kalau saya melihat, saya tidak tahu ceritanya ya. Ini kalau saya perhatikan dari pertanyaan Bunda tadi, berarti bapaknya tidak tahu kalau anaknya kawin. Berarti hukum pernikahan itu cacat. Zinah itu. Kenapa? Kan bapaknya masih hidup, wali muda. Kalau bapak tidak galak ngawin kan, lapor dengan KUA. Nanti KUA kirim surat namanya P9 ada lembaran, namanya P9. Nanti disurati sama KUA. Bapak ini ada anak kamu di kantor KUA, anak kawin. Tolong bapak bersedia untuk jadi wali. Dan dijawab, tunjuk surat yang kedua. Biasanya jaraknya seminggu itu bu. Tidak lagi, tunjuk surat yang ketiga. 3 kali tidak masuk wali hakim, ditentukan. Siapa wali hakim? Kepala kantor urusan itu sah nikahnya. Tapi kalau nikah macam ini pasti masing gitu wali hakim dari mana? Ya apalagi dia masih balik, ada pertemuan, giliran ketemuan di luar baik, dia berhubungan misalnya haram itu hukumnya bu. Zina itu tidak boleh. Kalau dia belum tahu pada saat itu kan belum tahu ilmunya. Saya masih dia pikir kalau nikah siri itu yang Hati, tidak baca. Hati-hati bu dengan pernikahan ini, hati-hati. Si kok ibu misalnya tahu mau ngangkat anak dari kecil, tahu waktu kawin yang wali ini bapak angkat ibu tahu. Kalau ibu diam baik berdosa kamu melo. Aku ini lama menjadi penghulu, berapa tahun? 10 tahun lah kalau aku jadi penghulu tukang nyatet di wong. Banyak aku kejadian macam ini bu. Selesai akad nikah didatangi wong aku. Ustaz minta maaf nih anakku Ustaz. Jangan kawin dulu, bapak angkat dia Ustaz. Aku bener, yo. Sudah, aku panggil, selesai acara panggil ke rumah. Maaf bu, aku dapat laporan pak. Iya Ustaz, bu, tidak boleh. Panggil anak kamu, jangan dulu bergabung, jangan dulu campur. Marah. Jangan, di mana bapaknya? Kami ngangkat dari kecilnya Ustaz, kami tidak tahu. Cari dulu, cari keluar dulu. Kalau sudah ada dapat yang masuk ke kantor, keluar kantor. Kita ulang. Hati-hati bu soal pernikahan ini, jangan main-main. Bukan main, kecuali kalau dia jando. Jando ini beda mazhab, ya. Jando ini ada ulama berbeda pendapat karena salah satu pendapat mengatakan bahwa seorang jando
atau wong yang sudah pernah menikah lalu kemudian bercerai atau dia mati suaminya, maka dia berhak mewalikan diri dia. Ada pendapat seperti itu. Makanya aku tanya tadi ibu, kalau dia gadis tak baca bu, seluruh imam mazhab sepakat walinya wajib. Kalau tidak, walinya yang nginjuk hak boleh namanya wali berwakil. Kalau laki tidak wali tidak galak ngawinkan namanya wali hakim. Itu bedanya, ya. Nah, yang kedua, bininya jadi kalau masuk surga Ustaz, kalau suami ini ridho dengan apa namanya dia, maka kalau laki ini tidak benar, suaminya ini ridho Ustaz, apa kau bini masuk surga? Kalau bini tidak benar, suami ridho, laki kamu dia masuk neraka. Ngapa dia membiarkan bininya tidak benar? Dayus hukumnya. Seorang suami bisa ridho dengan bini itu karena dia tahu bininya baik, karena dia tahu bininya bagus. Kalau bininya ngaco arut, bu, yang di apa namanya, yang di medsos kemarin yang ada belaki 3 sama belaki 2 sama 3, belaki 2 kan bini, belaki 2 belaki 3. Aku tak heran lagi bu, 5 tahun yang lalu aku sudah ngeramal, kamu buka baju itu aku kalau tahu. Aku ketemu wong punya laki 2 ekor. 5 tahun yang lalu itu aku sudah tahu cerita itu. Dulu aku tak percaya. Mana ini ya Ustaz, itu laki. Balik laki Palembang. Lagi kalau laki Jakarta nak balik, laki Palembang keluar. Laki yang Jakarta masuk. Habis dari situ di satu komplek aku lagi sholat, aku panggil bu. Balik aku ke masjid, tepung, ngapu aja bu. Kami dari Gedebo di kampung kami, ngapu. Itu ada Bukino ngurung larang. Ada laki tadi, ada Ustaz laki. Kapan diselusuri bu, apa? Laki yang nunjuk surat izin, bininya kawin lagi. Lakinya nunjuk surat, gila dah jika kamu zaman sekarang ini. Maka aku dah heran bu, yang di TV itu lebih parah lagi, yang ada betino lakinya 2 serumah itu kan ada kan? Aku dah heran lagi, memang zaman ini sudah gila bu, ini sudah nak kiamat bu sekarang ini. Maka saya ngomong sama ibu, hati-hati bu, jaga pandangan, ya. Jangan kalau tidak pelajar ini tidak pengajian tidak usah keluar. Kalau nak keluar ajak laki. Fitnah ini luar biasa. Macan ini di luar bukan main, minta ibu-ibu ini. Uji laki kamu jahat, uji laki kamu tercantik. Laki kamu sudah nak nengok kamu. Di luar sana banyak lanang menunggui kamu. Kutunggu jandamu. Maka ibu hati-hati. Hati-hati, jangan sampai terjerumus di dalam dosa ini. Ibu, 2 bu dosa besar ini bu. Kalau diajar orang tua ibu kami tua-tua dulu. 2 orang yang tidak masuk surga. Jangan tidak masuk surga, tidak nyium mampu surga. Nyiumnya lagi tak. Siapa? Pertama 2 ke Allah. Yang kedua 2 ke laki. Ini 2 ini kalau kamu kawinkan jangan termasuk surga. Nyium mampunya lagi tak. Maka bini aku nak aktif kontak-kontak lanang di HP. Mana ada kontak lanang di HP lagi? Kecuali lanang yang ada urusan kepala sekolah, guru, mamang, dulur dia. Silakan. Di luar dari itu, out. No. Kati. Ngapoi orang yang menyimpan kontak lanang itu urusan. Jangan kontak aku simpen apa Ustaz Ali bu. Kamu kan nak ngundang aku ceramah, ya. Mas aku tuh lanang kawan SMA misalnya ini dan gawe. Kaki ibu buat status dan bala dengan suami. Papa mengesalkan, bingung. Lagi kesel ya. Belatik. Laju. Banyak itu kasus macam itu. Ibu nih kalau lagi punya masalah di WA lanang, kalau malam-malam laju. Hati-hati bu, hati-hati nih. Maka saya paling rewel bu. Ini aku tak pernah keluar rumahnya aku tahu kan lo. Belanja aja sama aku, nunggu aku kapan ada waktu kosong mendanam belanja. Saya wangi. Aku tanya dia ke situ ya kalau dengan aku ini, ada mana namanya? Yo, adonan bu betina ini kan diturun oleh laki lah dia ke situ. Tapi aku bukan ngurung nggak boleh, aku benar bu. Kamu cuma rai-rai bini aku meter. Mana ada, udah pernah bini aku pajang di sini. Nah, aku nikmatinya. Aku lanang lain yang ingin rai bini aku. Iya kan? Bukan urusan kamu nanti. Apalagi sekarang bu hati-hati sudah ada apa pun namanya aplikasi yang bisa jadi rai bu. Badannya buat telanjang. Hati-hati bu yang galak nge-share di Facebook, di Instagram aku sila rai kamu. Kaget kamu dekat ibu, tampil foto mobil, rai ibu,
badannya nggak akan nunggu. Sekarang sudah canggih bukan main dulu. Udah canggih bukan main zaman sekarang. Ini sudah zaman fitnah. Makin hati-hati, jago diri bu. Biarlah pecah mama, pecah nenek-nenek itu zaman dingin lah bu. Tahun kuno lah. Di rumah teman-teman urus laki, urus anak udah lah. Gak usah yang sana sini. Keluar yuk ngaji. Ini ngaji be, ibu nak ada izin dengan laki. Kalau laki kamu tak izinkan, tak boleh ibu ngaji. Nih, dah usah keluar dulu, apa lagi di rumah tuh, dah mantap lah, dah usah ibu maksud diri, pas ayam aku nak dah ustaz, berdosa ibu, berdosa, ya. Tapi suami yang melarang istri ngaji, dia bertanggung jawab ngajarin bini. Kalau bini dia ada apa-apa, dia yang bakal nanggung. Jadi sebenarnya suami kamu nih, ibu-ibu ngaji nih, senang dia harusnya, ngapo, minimal ngeringan ke beban dia ngajari kamu. Aku sudah ngajari kamu, ya dah, harus laki kamu berbeda dengan aku, makasih ustaz, dah ngajari bini aku, ya dah. Apalagi kamu ajak mandi bareng tadi, senangnya lah. Kalau ngaji lama besok, kalau pacar setiap hari ngaji nih, bagus ini. Ya. Ngapo itu penting bu untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Insyaallah mudah-mudahan manfaat. Selamat tahun baru Hijriah 1445 Hijriah. Kalau ibu ada waktu kapan-kapan jalan zikir di pesantren Asmaul Husna. Masjid alhamdulillah sudah jadi, saya sudah terpasang, cerita-cerita ibu kemarin. Seolah sudah mulai berjalan. Jemaahnya sudah masya Allah bu. Sekarang Jumat kita bagi nasi bu, untuk musafir kita nyiapkan gula kopi untuk mereka buat teh, buat ini, ya. Kemudian di dalam masjid ada showcase, ada minuman dingin, jemaah sholat bisa minum dingin. Setiap hari Jumat kami nyiapkan nasi, jadi mereka keluar sholat Jumat kami bagi ke nasi. Dan alhamdulillah masjid kita di sepanjang jalan pada Muhammad Gumuli termasuk masjid termekah di sepanjang jalan itu. Ini yang termasuk kita syukuri dan itu menjadi masjid yang ramah. Insya Allah akan menyambut para jamaah. Insya Allah. Mudah-mudahan manfaat. Ada salah usaha minta maaf, ada minta ampun. Kita tutup dengan doa. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yas'a wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqan mubarakan masuma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyina wa ala alihi wasallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.